Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawmi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullah wa la tuhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rasyid. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Qala law anna li bikum quwwah aw awi ila ruknin syadid. Qalu ya Lut inna rusulu rabbika lan yasilu ilaika fasri bi ahlika bi qit'in minal laili wa la yaltaqit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahu inna maw'idahum as-subhu alaysa as-subhu bi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa jaa'a ahlul madinati yastabshirun. Qala inna haula'i dhayfi wa la tafdhun wattaqullaha wa la tukhzun. Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin. Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. La amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Apa yang terjadi terhadap Nabi Lut dan juga kaumnya dari negeri Sodom, yang mana sudah kita ceritakan pada pertemuan yang sebelumnya bahwa mereka warga Sodom ini telah melakukan satu perbuatan munkar, perbuatan yang sangat hina, tidak pernah dilakukan oleh siapapun juga dari makhluk Allah ada di atas muka bumi. Dan apa yang mereka lakukan itu, dengan seringnya mereka melakukan, akhirnya sampai menjadi satu kebiasaan. Menjadi satu kebiasaan sampai mereka ini keluar dari kodrat ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah menciptakan dalam karakter manusia ini. Manusia itu punya nafsu, manusia itu punya birahi, yang mana Allah ciptakan untuk mereka itu senang dengan lawan jenis, tapi yang terjadi di
di kaum Sadum ini mereka itu senang dengan sesama jenis. Dengan lawan jenis mereka nggak nafsu, mereka nggak birahi. Justru mereka bernafsu, mereka birahi itu kalau dengan sesama jenis. Satu kejelekan kalau terus-menerus dilakukan akan menjadi satu kebiasaan. Mau dibilang tadi. Sehingga kebiasaan mereka ini terus berlanjut, bukan cuma mereka lakukan terhadap sesama. Artinya satu warga penduduk negeri Sodom, sampai kalau ada seorang musafir dari luar daerah datang ke negeri Sodom ini, mereka pun melakukan perbuatan hina tersebut kepada para musafir tersebut, melakukan perbuatan yang bejat ini kepada para musafir tersebut. Nabi Lut yang terus berdakwah mengingatkan kaumnya untuk tidak melakukan perbuatan hina tadi, tapi terus mendapatkan perlawanan, terus mendapatkan penolakan, sampai satu saat karena sudah tidak lagi menerima mendengarkan seruan daripada Nabi Lut, akhirnya Allah mengutus malaikat. Ada beberapa riwayat mengatakan 3, mengatakan 9, mengatakan 11. Allah utus para malaikat untuk datang ke negeri Sodom dan untuk menurunkan azab ada di negeri Sodom tersebut. Riwayat yang paling kuat mengatakan jumlah mereka adalah 3. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan juga malaikat Israfil yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 malaikat ini menyamar dalam wujud manusia. Sebelum mereka sampai ke negeri Sodom, mereka singgah dulu menemui Nabi Ibrahim dan memberikan bisyarah kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa istrinya Sarah akan melahirkan seorang bayi laki-laki, yaitu Nabi Allah Ismail. Setelah dari Nabi Ibrahim yang sudah kita ceritakan dulu kisahnya, maka mereka langsung menuju ke negeri Sodom. Dan mereka ini para malaikat yang menyamar sebagai manusia bertamu di rumah Nabi Lut alaihi salam. Maka ketika mereka ini 3 malaikat yang menyamar manusia datang ke rumah Nabi Lut dengan wajah yang sangat tampan, maka Nabi Lut pun langsung mempersilahkan mereka untuk masuk dan mengunci pintu rumahnya rapat-rapat agar tidak ada orang yang tahu bahwa di rumah beliau sekarang ada tamu dan tamunya itu tampan. Nabi Lut khawatir kalau sampai nanti warga masyarakat tahu, pasti akan berbondong-bondong datang ke rumah Nabi Lut
dan akan melakukan satu perbuatan yang jelek, yang hina kepada para tamunya tersebut. Jadi Nabi Lut itu merahasiakan tentang keberadaan para tamu tersebut, dihormati, dimuliakan oleh Nabi Lut. Tapi Nabi Lut penuh dengan kekhawatiran, menjaga jangan sampai ada yang tahu. Ternyata yang membocorkan kabar ini, keberadaan tamu, adalah istri daripada Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut yang menyampaikan pengumuman ke negeri Sodom bahwa di rumahnya sekarang sedang datang tamu yang sangat tampan. Maka ketika mendapat informasi, dengar kabar, segera mereka itu berbondong-bondong untuk datang ke rumah Nabi Lut. Datang mereka ke rumah Nabi Lut. Nabi Lut yang mengetahui bahwa warga itu datang ke rumahnya, dia pun berusaha untuk menjaga, melindungi tamunya tersebut. Jangan sampai ini tamu datang ke rumahnya, kemudian celaka ada di rumahnya. Maka Nabi Lut pun berusaha menjaga, melindungi tamu tersebut, mengingatkan kepada kaumnya, fattaqullah, takutlah kalian kepada Allah, wala tuhzuni fi dhaifi, jangan kalian mempermalukan aku, menghinakan aku atas tamu-tamu. Kalau sampai kalian ini berbuat jelek, berlaku jelek pada tamu-tamu ini, berarti kalian menghina aku, berarti kalian merendahkan aku. Alaisa minkum rajulun rasyid, apa tidak ada di antara kalian ini orang-orang yang berpikiran waras? Apa tidak ada di antara kalian ini yang waras sampai mau melakukan hal ini kepada orang asing yang mana saat ini menjadi tamuku? Walhasil Nabi Lut itu berusaha menjaga, memberikan penawaran kepada mereka. Kalau kalian itu kepingin, silakan nikahi loh perempuan-perempuan yang ada ini, jangan dengan yang sesama jenis. Tapi mereka menolak. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Wahai Lut, engkau kan sudah mengetahui bahwa kami ini tidak berselera dengan wanita-wanita, dengan perempuan ini, dan engkau juga mengetahui apa yang kami inginkan. Nabi Lut berusaha mencegah mereka untuk masuk ke rumahnya, tapi mereka maksa. Mereka ini paksa dorong pintu Nabi Lut, mau mendobrak pintu Nabi Lut. Nabi Lut dengan sekuat tenaga berusaha, tapi kalah karena jumlah mereka sangat banyak, sehingga diceritakan dalam Al-Quran itu Nabi Lut minta mundur, minta maaf kepada tamunya. Beliau katakan, lau annali bikum quwwah, seandainya saya ini punya kekuatan untuk menjaga, untuk melindungi kalian, au awi ila rukin syadid,
atau mungkin mencari tempat yang aman buat kalian, mencari tempat perlindungan yang aman buat kalian daripada godaan ini warga negeri Sodom. Jadi Nabi Lut berusaha untuk menjaga, untuk melindungi tamunya dan minta maaf kepada tamunya karena sudah nggak mampu lagi, nggak kuat tenaga, nggak kuat tempat yang aman untuk menjaga, melindungi juga nggak punya. Setelah Nabi Lut itu wis ke pojok, kepepet, para tamu tadi mengatakan, "Oh ya Lut, wahai Lut, engkau gak usah takut, engkau gak usah khawatir, gak usah bingung, engkau gak usah takut, gak usah khawatir, gak usah bingung. Inna rusulu rabbik, karena sesungguhnya kami ini adalah utusan Tuhan. Kami ini bukan manusia kayak kamu, tapi kami ini adalah para malaikat yang diutus oleh Tuhanmu, lan yasiru ilaik, yang mana mereka itu nggak akan bisa untuk sampai menyentuh kamu, menyentuh pada kamu. Kamu nggak usah bingung. Ya mungkin mereka itu akan bisa menyentuh kepada kami, yang akan bisa untuk mengganggu kami, mencederai kami. Gak usah takut, gak usah khawatir. Ya, karena kami ini bukan manusia, kami adalah malaikat. Justru malaikat tersebut ngasih pesan, fasri bi ahlik bi'idin minal, malam hari nanti ajak pergi orang-orang yang sudah beriman kepada kamu, orang yang ikut kepada kamu. Katakan dengan ahlul sini bukan keluarga, tapi orang yang ikut beriman, percaya dengan Nabi Lut. Ajak mereka nanti malam untuk pergi tinggalkan negeri. Layak tafid minkum ahad, jangan sampai ada yang ketinggalan. Illa ma'ata, kecuali istri kamu. Biarkan istri, gak usah kamu ajak. Istri kamu biarkan, istri kamu gak usah kamu ajak. Innahu musibah ma asabahu, dia akan terkena juga bala seperti yang menimpa kepada warga yang lain. Inna mau'idahu subuh, waktu yang ditetapkan oleh Allah untuk menghancurkan mereka nanti ketika terbit fajar. Alaisa subuh dan waktu terbit fajar subuh itu bukan waktu yang lama, waktu yang singkat, sebentar lagi. Itu diceritakan di dalam surat Hud, diceritakan juga dalam surat Hijr, ketika mereka warga Sodom itu tahu ada tamu di rumahnya Nabi Lut, ja'a ahlul madinati yastabsyirun, datang warga kota di Sodom itu yastabsyirun dengan penuh riang gembira. Kegembiraan mereka ini karena tahu ada tamu-tamu tadi yang di rumah Nabi Lut. Nabi Lut pun berusaha menjaga. Qala inna haula'i dhaifi fala tadhun, mereka ini tamuku, jangan engkau permalukan aku. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Wala tunzur, dan jangan kalian itu menghinakan aku, merendahkan aku.
ketika sudah tidak ada lagi peluang, Nabi Lut berdakwah kepada mereka, tidak ada lagi yang nurut, maka akan turun azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diturunkan azab, diturunkan musibah bencana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa, bagaimana? Insya Allah nanti kita ceritakan di pertemuan yang akan datang. Azabnya kayak apa, Allah hancurkan negeri Sodom itu kayak apa? Bukan cuma peringatan warga Sodom, tapi untuk juga yang datang setelah daripada negeri Sodom tersebut. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya akan kita kisahkan, ceritakan itu seperti apa. Di kalau umat-umat terdahulu, ketika mereka sudah gak patuh, mereka sudah gak nurut, maka Allah segerakan azabnya. Allah segerakan turunkan azab, dihancurkan, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan umat Nabi Muhammad SAW. Umatnya Nabi Muhammad ini Allah berikan rahmat. Allah sangat sayang kepada umat daripada Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah masih tetap terus berikan kesempatan mereka itu untuk bertobat kepada Allah. Mereka mau maksiat kepada Allah, mereka ingkar tentang keberadaan Allah, melanggar perintah-perintah Allah, kerjakan larangan-larangan Allah, tetap diberikan kesempatan. Secara umum sampai nanti matahari terbit dari barat. Kalau sudah matahari nggak terbitnya dari timur, kalau nanti sudah terjadi matahari itu terbit dari barat, nanti sudah dekat dengan hari kiamat, maka itu pintu taubat ditutup oleh Allah secara umum untuk semua. Secara khusus untuk tiap-tiap orang, Allah akan tetap terima taubat seorang hamba malam yugharbir, sebelum nyawa itu sampai di tenggorokan, kerongkongan manusia. Kalau nyawa itu sudah sampai sini, datang Israel ngambil nyawa sampai sini, maka pintu taubat ditutup oleh Allah. Maka segera kita bertobat kepada Allah. Ya, kita memang nggak kayak umat terdahulu. Umat dahulu itu kalau nggak turut kepada nabinya, turut azab, langsung diazab oleh Allah, turunkan azab. Ada yang berupa banjir bandang, ada yang berupa petir halilintar, ada yang berupa angin, topan, macam-macam diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita ini enggak, maka kita jangan terlena, jangan lupa merasa aman. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun juga salah dosa yang kita lakukan, tobat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap terus minta ampunan kepada Allah. Jangan bosan oleh baca istighfar itu, minta ampunan jangan bosan. Terus baca istighfar. Apalagi ketika tengah malam mau terbit fajar. Wa bil asharihum yastaghfirun. Di tengah-tengah malam mereka membaca istighfar, minta ampunan kepada Allah. Begitu juga ketika akan terbenam matahari, berpindahan dari siang ke malam, itu membaca istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua dosa salah kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa